Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sejati dalam hidup adalah sosok yang sangat dirindukan setiap orang. Teman yang selalu hadir di saat kita senang ataupun sulit. Islam mengajarkan kita untuk mencari teman yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Simak sebuah kisah bagaimana pertemanan dua orang yang berbeda agama yang berujung kepada kebahagiaan. Dulu kala, pernah ada dua orang yang berbeda agama menjalin pertemanan yang akrab. Keduanya pun bertetangga sehingga mereka sering bertemu, sering berkumpul bersama, dan sering bertukar pikiran. Salah satunya beragama Islam dan satu lagi beragama Yahudi. Teman muslimnya adalah muslim yang taat, sehingga dia menampakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan bersama dengan teman Yahudinya. Ada sebuah kebiasaan yang sangat mengganggu teman Yahudinya, yaitu setiap kali dia ingin melakukan sesuatu, bahkan mengucapkan sesuatu, dia selalu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Teman Yahudinya merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh teman muslimnya. Lalu ia mencari tahu dan bertanya, kenapa Anda sering mengucapkan salawat kepada Nabi Anda? Apa keuntungan daripada salawat yang Anda ucapkan? Dia menjawab, cukuplah bagiku kegelisahan, kegundahan, kegalauan tidak menimpaku, dan bahkan sial pun tidak datang dalam hidup saya. Sang Yahudi pun merasa heran dengan jawaban ini. Betulkah demikian? Akhirnya timbullah di pikirannya membuat sebuah perencanaan agar membuktikan bahwa betul dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia terhindar daripada kesialan. Ia menyusun sebuah sandiwara. Ia berpura-pura menitipkan sesuatu kepada teman muslimnya dan berpura-pura melakukan perjalanan yang jauh. Tibalah saatnya dia datang ke rumah teman muslimnya dan berkata, "Wahai temanku, saya akan melakukan perjalanan yang jauh. Saya mempunyai cincin emas berlian. Saya titip kepadamu, jangan sampai hilang, rusak, atau diambil orang." Kemudian temannya menjawab, "Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Insya Allah amanah ini saya akan laksanakan. Cincin emas berlian ini akan saya taruh di tempat yang aman, dan saya akan menjaganya agar tidak hilang, tidak rusak, atau diambil orang." Cincin tersebut adalah cincin yang sangat mahal pada saat itu, dan hampir tidak ditemukan semisalnya. Sang Yahudi sengaja untuk mengorbankan itu agar bisa membuat nama baik teman muslimnya itu buruk di kalangan umat Islam dan orang Yahudi pada saat itu. Kemudian Yahudi ini mulai berpura-pura melakukan perjalanan yang jauh. Tetapi ternyata dia juga mulai mengawasi situasi dan kondisi rumah teman muslimnya. Dia mencari kesempatan yang tepat agar bisa masuk ke dalam rumah teman muslimnya itu dan mengambil cincin yang ia titipkan.
Tibalah saatnya teman muslimnya keluar untuk bekerja. Dia terus mengawasi sampai orang yang ada di dalam rumah teman muslim itu keluar semuanya. Dan tibalah kesempatan itu. Rumah mulai kosong, dia segera bergegas masuk ke dalam rumah. Karena di zaman dahulu, rumah itu sangat mudah dimasuki. Kemudian dia masuk dan mencari barang-barang yang berharga. Dan menemukan cincin yang ia titipkan kemarin. Ia kemudian mengambilnya dan segera bergegas keluar dari rumah itu. Dan sambil mengawasi kondisi, jangan sampai ada orang lain yang melihatnya. Kemudian Sang Yahudi membawa cincin tersebut ke lautan. Dia kemudian ke pantai mencari perahu dan membawa cincin tersebut ke tengah lautan agar bisa dibuang dan ditenggelamkan. Tujuannya agar cincin tersebut sulit ditemukan lagi. Keesokan harinya, ia berpura-pura sudah tiba dari perjalanan yang jauh. Ia bergegas ke rumah temannya dan meminta cincin yang dititipkan kemarin. Sebelum sampai ke rumahnya, dia berpapasan dengan teman muslimnya yang kebetulan baru saja pulang dari memancing ikan di laut. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meminta cincin yang ia titipkan kemarin. Wahai temanku, saya meminta cincin yang saya titipkan kemarin. Temannya menjawab, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Insya Allah saya akan berikan cincin itu kepadamu hari ini juga. Tapi dengan syarat, kamu harus ikut makan ikan ini bersama saya di rumah. Karena bujukan itu, Sang Yahudi pun menurutinya. Keduanya pun masuk ke rumah dan temannya yang muslim pun menyerahkan ikan itu kepada istrinya agar dimasak. Dan ketika perut ikan itu dibelah, maka sang istri mendapatkan sebuah cincin emas berlian. Raut mukanya mulai berubah. Dia mencoba memanggil suaminya dan mengatakan, saya mendapatkan cincin emas berlian di dalam perut ikan ini. Ketika suaminya melihat dipegangnya cincin tersebut, dilihat dengan seksama, raut mukanya mulai memucat. Ia kemudian berkeringat dan bergetar melihat, ini cincin adalah cincin mirip sekali dengan cincin teman saya yang dititipkan kemarin. Jangan-jangan ini adalah cincin dia, sangat mirip. Kemudian dia memeriksa tempat di mana dia menaruh cincin kemarin. Dan ternyata betul. Cincin yang ia taruh tidak ada di tempatnya. Ia semakin bingung. Semakin bingung, semakin pucat dan semakin bergetar. Ini sesuatu di luar logika. Ini sesuatu yang mustahil. Mana mungkin cincin yang saya taruh di tempat yang aman berpindah ke perut ikan yang ada di kedalaman laut. Ini sesuatu yang mustahil. Kemudian hidangan pun disiapkan. Mereka kemudian menyantap ikan itu. Setelah selesai makan, sang Yahudi menagih. Saya meminta cincin yang saya titipkan kemarin kepadamu. Kemudian temannya menjawab, insya Allah saya akan kembalikan. Ini cincin yang kamu titipkan kemarin kepada saya. Kemudian sang Yahudi menerima cincin tersebut. Sambil memperhatikan, dia melihatnya dengan mata melotot. Wajahnya mulai pucat. Ia kemudian berkeringat.
Tidak lama dia kehilangan kesadaran dan pingsan di tempat. Situasi berubah. Teman muslimnya yang tadinya pucat keringat, gemetaran, tiba-tiba dia yang panik melihat kondisi ini. Sepertinya ada yang tidak beres. Seharusnya dia yang berada dalam kondisi temannya. Kenapa temannya yang pingsan? Ada apa ini? Setelah teman Yahudinya ini sadar, ia kemudian mengakui apa yang dilakukan. Ia tunduk di depan teman muslimnya dan berkata, "Wahai temanku, sesungguhnya saya membuat sandiwara ini agar bisa menjatuhkan nama baikmu di kalangan umat Islam dan di kalangan orang-orang Yahudi, bahwa kamu tidak amanah dan kamu tidak bisa dipercaya ketika kamu dititipkan sesuatu barang yang berharga. Dan saya sengaja kemarin masuk ke rumahmu di saat kondisi rumah kosong dan mengambil cincin itu dan membuangnya ke lautan. Dan saya tidak tahu kenapa cincin ini bisa kembali kepadamu. Padahal secara logika tidak mungkin cincin itu akan kembali karena saya sudah membuangnya di tempat yang jauh. Tetapi hari ini saya membuktikan bahwa sholawat yang kamu baca setiap hari betul-betul menjauhkan kamu daripada kesialan. Hari ini juga saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dan agama Islam adalah agama yang benar dan ajaran yang diajarkan adalah ajaran yang membawa kepada kebahagiaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian keduanya berpelukan dan pertemanan mereka semakin akrab di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Pelajaran kita bisa ambil dari kisah tersebut. Yang pertama, jadilah hubungan yang baik kepada sesama manusia. Siapapun itu dan dengan agama apapun itu selama tidak memusuhi kita. Yang kedua, jangan alergi, jangan fobia dengan istilah-istilah Islami. Doa, salawat, zikir, dan sebagainya. Dan jadikan itu sebagai cerminan muslim yang taat. Yang ketiga, berdakwah dengan cara tidak langsung mempunyai efek yang sangat besar. Silahkan dakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil dari kisah tersebut. Ada hikmah, ada pelajaran yang kita bisa petik dari cerita tersebut. Sampaikan kisah ini, sampaikan pelajaran ini, sampaikan manfaat ini kepada orang yang lain. Bisa jadi kita menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah dan hal itu menjadi tabungan kebaikan pahala bagi kita di akhirat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.